Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi. Dosen pengampu yaitu Ibu Sulistiowati MPD. Baik, di sini saya akan memulai presentasi saya tentang komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka atau hafid cengara. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian normal, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pendapat dari E.B. Taylor. Adapun definisi komunikasi lintas budaya yaitu ada dua, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua kebudayaan atau lebih. Yang kedua, komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi antar unsur kebudayaan itu sendiri, seperti komunikasi antar masyarakat. Pengertian komunikasi lintas budaya. Jika kita gabungkan dari kedua pengertian tentang komunikasi dan kebudayaan atau budaya, maka akan mendapatkan pengertian komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dari proses alkulturasi atau penggabungan dua budayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Sejarah komunikasi lintas budaya. Studi tentang komunikasi lintas budaya secara sistematis, ilmiah dan akademis baru dikaji pada akhir abad 1960-an atau awal 1970-an sebagai bagian tak terpisahkan dari studi disiplin ilmu komunikasi. Pada intinya, kemunculan studi komunikasi lintas budaya ini didasari oleh ketidakmampuan individu-individu untuk saling memahami pihak lain dalam dinamika pergaulan kehidupan sehari-hari. Dua istilah antar budaya pertama kali diperkenalkan oleh Edward de Hall pada tahun 1959 dalam bukunya The Silent Language. Perbedaan antar budaya dalam berkomunikasi baru dijelaskan oleh David Caberlo pada tahun 1960 melalui bukunya The Process of Communication atau An Introduction to Theory and Practice, dan Barlow pada tahun 1960-an menggambarkan proses komunikasi dalam model yang diciptakannya. Menurutnya, komunikasi akan tercapai jika kita memperhatikan faktor-faktor SMCR atau Sources, Message, Channel, and Receiver. Antara sources dan receiver yang diperhatikan adalah kemampuan berkomunikasi, sikap, pengetahuan sistem sosial, dan kebudayaan. Namun dalam hal ini, komunikasi antar budaya yang dijelaskan melalui teori entoricism ini berbasis pada konteks komunikasi kelompok atau etnik. Karakteristik komunikasi lintas budaya. Ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Kedua, ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. Ketiga, komunikasi lintas budaya.
menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara dua budaya atau lebih yang terlibat. Ketiga, komunikasi lintas budaya dijalin secara baik individu, anggota, masyarakat maupun dijalin secara berkelompok atau dewasa ini dapat dilakukan melalui media. Kelima, bila kedua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru, dan inilah yang disebut akulturasi. Keenam, tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat, mau atau tidaknya dipengaruhi. Karakter budaya itu sendiri yaitu karakter. 1. Komunikasi dan bahasa. 2. Pakaian dan penampilan. 3. Makanan dan kebiasaan makanan. 4. Waktu dan kesadaran akan waktu. 5. Hubungan. Adapun karakter yang ke-8 yaitu nilai dan norma. 9. Rasa diri dan ruang. 10. Proses mental dan belajar. 11. Kepercayaan dan sikap. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Kebutuhan untuk mempelajari komunikasi lintas budaya ini semakin terasakan karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Di samping juga karena kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku, bangsa, agama, latar belakang daerah, latar belakang pendidikan, dan yang lainnya. Litpin menyebutkan beberapa alasan tujuan kita mempelajari lintas budaya, komunikasi lintas budaya. 1. Kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. 2. Komunikasi budaya berfungsi dan penting bagi berpengalaman anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda. 3. Setiap individu dan atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. 4. Perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku. 5. Pemahaman atas nilai-nilai budaya tersendiri merupakan persyaratan untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain. 7. Dengan mengatasi penghambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Adapun hambatan komunikasi lintas budaya. Hambatan komunikasi atau yang juga dikenal sebagai komunikation barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. 2. Dengan memahami mengenai komunikasi antar budaya, maka hambatan komunikasi semacam ini dapat kita lalui. Ada 2 hambatan komunikasi antar budaya yang kita sebut above waterline dan below waterline. Dimensi komunikasi antar budaya ada 3, yaitu yang pertama tingkat masyarakat kelompok budaya dari para partisipan. 2. Konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Adapun yang ketiga, saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.